Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang persen pada mata kuliah konsep dasar matematika. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami ada Divani Amalia Putri, Jihandur Azizah, Mima Khairunisa, dan Tiffany Inesa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Simak videonya ya teman-teman. Yang pertama ada arti persen. Persen memberitahu kita jumlah bagian per 100. Kita dapat melihat persen sebagai pembilang atau numerator dari sebuah pecahan atau rasio yang memiliki penyebut atau denominatornya itu 100. Persen berarti bagian per 100. Bahasa matematika kata persen terbentuk dari awalan per yang berarti rasio dan akhiran sen yang berasal dari kata Latin centum yang berarti 100. Kita lihat contoh pada gambar. Pada gambar di bawah terdapat 100 daerah persegi berukuran sama dan 93 diantaranya diarsir. Kita lihat perseginya. Dalam persegi ini memiliki kotak dengan jumlah 100 yang diantaranya 93-nya itu diarsir. Kalau kita ubah ke pecahan biasa, berarti yang diarsir ini kita sebut pembilang dan jumlah dari kotak keseluruhannya kita sebut penyebut. Jadi 93 per 100 atau 93% di gambar tersebut diarsir. Kata persen dapat ditulis menggunakan simbol persen, sehingga kita menyebutnya 93% dari gambar diarsir. 93 ini kita jadi pembilang dan 100-nya yang jumlah semua keseluruhannya kita jadikan penyebut menjadi 93 per 100 atau 93%. Jika seluruh gambar diarsir, kita akan mengatakan bahwa 100 dari 100 bagian persegi atau kita sebut 100% telah diarsir. Dengan fakta ini, kita dapat menentukan berapa persen dari gambar yang diarsir. Yang kedua, menulis persen dalam bentuk pecahan. Kita dapat menggunakan definisi persentase atau persen untuk menuliskan persen dalam bentuk pecahan yang setara. Untuk menulis persentase atau persen sebagai pecahan, hilangkan simbol persennya. Ingat, hilangkan simbol persennya. Dan gunakan pecahan dengan penyebutnya ialah 100. Jadi penyebutnya itu diganti dengan 100. Lalu sederhanakan pecahannya jika memungkinkan. Agar kita lebih memahami, kita lihat contohnya. Komposisi kimia di atmosfer bumi adalah 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Tulis setiap persentase atau persen dalam bentuk pecahan paling sederhana. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita mulai dengan bentuk pecahan dari nitrogen yaitu 78%. 78%, kita ingat hilangkan simbol persennya dan dijadikan pecahan dengan penyebutnya diganti 100. Jadi 78% kita ganti menjadi pecahan 78 per 100. Untuk menyederhanakan pecahan, faktorkan 78 ini sebagai 2 kali 39. Jadi faktor dari 78 itu 2 kali 39 dan 100 kita faktorkan menjadi 2 kali 50. Lalu hilangkan faktor persekutuan 2 dari pembilang dan penyebutnya. Karena 2 kali 39 itu 78, 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, yang 2 ini kita hilangkan. Jadi hasilnya 39 per 90 atau bisa kita coret ya duanya. Selanjutnya itu oksigen membentuk 21%. Kita harus ingat hilangkan simbol persen dan kita ganti ke pecahan di mana penyebutnya kita ganti dengan 100. Jadi 21% ini kita ganti ke pecahan menjadi 21 per 100 karena tidak bisa disederhanakan. Jadi hasilnya tetap 21 per 100 oksigen di atmosfer bumi. Selanjutnya 1% gas lainnya. Gas lainnya itu membentuk 1%, kita ganti
1/100 dari atmosfer bumi. Selanjutnya yang ketiga itu menulis persen dalam bentuk desimal. Untuk menulis persen sebagai desimal, ingat bahwa persen dapat ditulis sebagai pecahan dengan penyebutnya 100. Untuk itu, angka persen perlu dibagi dengan 100 atau memindahkan titik desimal 2 tempat ke kiri. Langkah umumnya yang pertama itu hapus simbol persen, itu paling utama ya. Hapus simbol persen terlebih dahulu. Selanjutnya, bagi angka dengan 100 atau kita ganti penyebutnya 100 atau pindahkan titik desimal 2 tempat ke kiri. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pada gambar. 14%. Kita ganti ke pecahan, yaitu gunakan definisi persen. Dan definisi persen ini kan kalau diganti pecahan itu penyebutnya diganti menjadi 100. Jadi 14 ditulis di atas 100 atau biasa disebut 14/100. Nah, batang pecahan ini biasanya menunjukkan pembagian. Jadi 14/100 itu sama aja 14 dibagi 100. Selanjutnya, tuliskan bilangan bulat 14 dalam notasi desimal. Yaitu kan biasanya kalau 14 itu kalau didesimalkan berarti 14,0. Dengan meletakkan titik desimal tepat di sebelah kanannya dan memasukkan angka 0 di sebelah kanan titik desimal tersebut. Karena pembagi 100 memiliki 2 nol, pindahkan titik desimal 2 tempat ke kiri. Jadi 14,0. Nah, koma 0 ini kita pindahkan komanya 2 tempat ke kiri, yaitu menjadi 0,14. Keempat, menulis desimal dalam bentuk persen atau kita ubah desimal ke bentuk persen. Nah, untuk menulis desimal diubah ke bentuk persen ini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalikan desimal dengan 100 dan pindahkan titik atau koma desimal 2 tempat ke arah kanan. Kenapa 2 tempat ke arah kanan? Karena 100 itu nolnya kan 2, jadi kita pindahkan koma desimal ini 2 tempat ke arah kanan. Selanjutnya, tambahkan simbol persen. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut. Geografi luas daratan mencakup 0,291 dari permukaan bumi. Tulis desimal ini sebagai persen. Nah, kita ingat ya, strategi yang pertama itu kalikan desimal dengan 100 dengan memindahkan titik desimal atau koma desimal ini 2 tempat ke arah kanan. Lalu strategi yang kedua, tambahkan simbol persennya. Nih, lihat penyelesaiannya 0,291. 0,291 ini kita kalikan dengan 100 dengan memindahkan titik desimal 2 tempat ke kanan. Nah, lihat 0,291. Koma di belakang 0. Kita pindahkan 2 arah ke kanan, yaitu terletak di belakang 9, jadinya 29,1. Lalu kita masukkan simbol persennya, jadi 29,1%. Jadi 0,291 jika ditulis sebagai persen akan berubah menjadi 29,1%. Yang kelima, menulis pecahan dalam bentuk persen atau kita ubah pecahan ke bentuk persen. Nah, di sini kita lihat langkah-langkahnya ya di tanda panah ini. Misalkan kita punya pecahan. Pecahan ini kita ubah menjadi desimal terlebih dahulu. Lalu setelah diubah menjadi desimal, kita ubah lagi ke dalam bentuk persen. Nah, lihat contoh di foto. Tulislah 13/4 dalam bentuk persen. Penyelesaiannya, ingat langkah pertama itu kita ubah bentuk pecahan ke desimal. 13/4. Batang per ini kan biasanya kita sebut pembagiannya 13 bagi 4. 13 bagi 4, 3 kali 4, 12, lalu kita kurangkan. Ini langkahnya seperti pembagian biasa ya teman-teman. Lalu tulis titik desimal dan 2 angka 0 tambahan di sebelah kanan angka 3.
sisanya adalah 0. Jadi kita dapatkan 3,25. Nah, pecahan 13/4 ini kalau kita ubah ke desimal itu menjadi 3,25. Langkah kedua, setelah kita mengubah pecahan ke bentuk desimal, kita ubah lagi bentuk desimal ini ke bentuk persen karena yang diminta itu dalam bentuk persen. 3,25 ini kalikan dengan 100 dengan memindahkan titik desimal 2 tempat ke kanan. Berarti yang komanya tadi di belakang 3 kita pindahkan 2 tempat ke kanan, yaitu menjadi 325. Lalu masukkan simbol persen. Jadi 3,25 ini kalau kita ubah ke persen menjadi 325%. Memecahkan soal persen menggunakan persamaan persen dan proporsi. Metode 1, persamaan persen. Yang pertama, terjemahkan kalimat persen ke persamaan persen. Di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, kata adalah diterjemahkan menjadi simbol sama dengan. Kata dari diterjemahkan menjadi perkalian yang ditunjukkan dengan dot. Dan kata berapa persen atau berapakah angka diterjemahkan menjadi angka yang tidak diketahui yang diwakili oleh suatu variabel. Di sini ada sebuah contoh. Berapakah angka yang merupakan 26% dari 180? Kata berapakah angka diterjemahkan dengan X, yang merupakan sebuah variabel. Kata yang merupakan sama saja seperti adalah, disimbolkan dengan sama dengan. 26% merupakan sebuah persentase. Kata dari diterjemahkan menjadi perkalian yang ditunjukkan dengan dot, dan 180 merupakan suatu bilangan. Yang kedua, selesaikan persamaan persen untuk menemukan jumlahnya. Catatan, saat menyelesaikan persamaan persen, selalu tuliskan persen sebagai desimal atau pecahan sebelum melakukan perhitungan apapun. Kalimat persentase melibatkan perbandingan angka di hubungan antara basis, yang merupakan standar perbandingan keseluruhan, dan jumlah, yang merupakan bagian dari basis, dan persentase adalah jumlah sama dengan persen dot basis, atau bagian sama dengan persen dot keseluruhan. Di sini ada sebuah contoh. 8 adalah 12,5% dari 64. 8 sebagai jumlah atau bagian, 12,5% sebagai persentase, dan 64 sebagai dasar atau keseluruhan. Di sini ada sebuah contoh untuk menemukan jumlahnya. Berapakah angka yang merupakan 45% dari 120? Yang pertama, kita terjemahkan kalimat persen ke dalam persamaan persen. Kata berapakah angka kita terjemahkan menjadi X. Kata merupakan diterjemahkan dengan sama dengan. 45% merupakan sebuah persentase. Dari diterjemahkan dengan dot atau perkalian, dan 120 merupakan sebuah bilangan. Selanjutnya, persentase, yaitu 45%, kita ubah menjadi desimal, menjadi 0,45. Jadi, X sama dengan 0,45 dikali 120. Selanjutnya, X sama dengan 54. Dapat disimpulkan, jadi 54 adalah 45% dari 120. Begitu ya teman-teman. Yang ketiga, selesaikan persamaan persen untuk menemukan persen. Kita memecahkan persamaan persen dengan menuliskan serangkaian langkah yang menghasilkan persamaan dalam bentuk X sama dengan angka atau angka sama dengan X. Kita katakan bahwa variabel X terisolasi pada satu sisi persamaan. Terisolasi berarti sendiri atau dengan sendirinya. Di sini ada sebuah contoh, 38 berapa persen dari 40. Angka pertama, kita terjemahkan ke dalam persamaan persen menjadi 38 sama dengan X dikali 40. X ini untuk mencari persen. Untuk menghilangkan 40 di sisi kanan,
Agar menjadi X, kita bagi kedua ruas dengan 40. Jadi 38 per 40 sama dengan X dikali 40 per 40. Kita dapat menyederhanakan pecahan di sisi kanan persamaan dengan menghilangkan faktor persekutuan 40 dari pembilang dan penyebutnya. Di sisi kiri, kita melakukan pembagian yang ditunjukkan oleh garis pecahan. 38 dibagi 40 menjadi 0,95 sama dengan X kali 40 per 40. 40-nya bisa kita coret dibagi menjadi 1 per 1. X dikali 1 per 1 hasilnya X. Jadi X sama dengan 0,95. 0,95 kita ubah menjadi persen dikali 100 menjadi 95%. Jadi 38 merupakan 95% dari 40. Yang keempat, selesaikan persamaan persen untuk menemukan basis. Di sini ada sebuah contoh, 6 adalah 75% dari berapa? Solusinya, pertama kita menerjemahkan kalimat persen ke persamaan persen. Menjadi 6 sama dengan 75%.x. 6 ini adalah jumlah, 75% adalah persen, dan X adalah basis. Sekarang kita pecahkan persamaannya. Terlebih dahulu, 75% kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,75. Jadi persamaannya 6 sama dengan 0,75.x. Untuk membatalkan perkalian dengan 0,75 dan mengisolasi X di sisi kanan, bagi kedua sisi persamaan dengan 0,75. Jadi intinya, kita akan menyisakan X di sisi kanan dan menghilangkan 0,75. Jadi kita harus membagi kedua ruas dengan 0,75. 6 per 0,75 sama dengan 0,75.x per 0,75. Untuk menyederhanakan pecahan di sisi kanan persamaan, hilangkan faktor persekutuan 0,75. Di sisi kiri, bagi 6 dengan 0,75. Jadi kita bagi 6 bagi 0,75 hasilnya 8, dan 0,75 bisa kita coret karena menghasilkan bentuk 1, X.1 per 1 hasilnya X, jadi X sama dengan 8. Kesimpulannya, 6 adalah 75% dari 8. Selanjutnya metode yang kedua, proporsi persen. Untuk menerjemahkan kalimat persen menjadi proporsi persen, gunakan format berikut. Di sini ada dua format. Yang pertama, jumlahnya didasarkan pada persentase hingga 100. Jadi, jumlah per basis sama dengan persen per 100. Ini selalu 100 karena persen berarti bagian per 100. Yang kedua, sebagian adalah keseluruhan karena persennya adalah 100. Jadi, bagian per keseluruhan sama dengan persen per 100. Yang perlu diperhatikan, pertama, persentase di sebelah simbol persen. Yang kedua, dasar, biasanya setelah kata dari, dan yang terakhir, jumlah, yang merupakan angka yang tersisa. 1. Tuliskan proporsi persen. Cara untuk mengidentifikasi suku-suku tersebut, yang pertama, persentase mudah ditemukan, cari simbol persen atau kata berapa persen. Yang kedua, basis atau keseluruhan biasanya mengikuti kata dari. Dasar di sini sama saja dengan basis ya teman-teman. Dan yang ketiga, jumlah atau bagian dibandingkan dengan basis atau keseluruhan. Di sini ada contoh, berapakah bilangan 12% dari 64? Kata berapakah bilangan merupakan jumlah, 12% merupakan persen, dan 64 diikuti kata dari yang merupakan basis. Jadi kita bisa menggunakan format jumlah per basis sama dengan persen per 100. Jumlahnya tidak diketahui, dapat kita tuliskan dengan menggunakan variabel X per 64 sebagai basis sama dengan persennya 12 per 100. Jadi proporsi persennya X per 64 sama dengan 12 per 100. Yang kedua, berapa persen dari 88 yang merupakan 11? Berapa persen merupakan persen dari 88?
diikuti kata dari, berarti basis. Dan 11 merupakan jumlah. Dapat kita tuliskan, proporsi persennya menjadi 11/88 sama dengan X per 100. 2. Selesaikan proporsi persen untuk menemukan jumlahnya. Di sini ada contoh, berapakah angka 84% dari 500? Solusinya, pertama kita tuliskan proporsi persennya. Kata berapakah angka merupakan jumlah, 84% merupakan persen, dan 500 merupakan basis. Jadi, proporsi persennya dapat ditulis jumlah per basis sama dengan 84/100. Jumlahnya di sini tidak diketahui, jadi bisa disimbolkan dengan variabel X per basisnya 500 sama dengan persennya 84/100. Proporsi persennya X per 500 sama dengan 84/100. Untuk memudahkan perhitungan, ada baiknya kita sederhanakan rasio 84/100 saat ini. 84/100 dapat kita bagi dengan angka 4 karena merupakan KPK dari keduanya. 84 kita bagi dengan 4 sama dengan 21. 100 kita bagi dengan 4 hasilnya 25. Jadi hasil dari menyederhanakan itu yaitu 21/25. Dapat kita tuliskan X per 500 sama dengan 21/25. Kita menggunakan kali silang, X dikali 25 sama dengan 500 dikali 21. 500 dikali 21 hasilnya 10.500. Jadi, X kali 25 sama dengan 10.500. Untuk menyisakan X di sisi kiri, kita dapat membagi kedua ruas dengan 25. Jadi, X dikali 25/25 sama dengan 10.500/25. 25/25 ini merupakan bentuk 1, jadi dapat kita tuliskan dengan 1. X dikali 1 hasilnya X sama dengan 10.500 dibagi 25 hasilnya 420. Jadi, 420 adalah 84% dari 500. 3. Selesaikan proporsi persen untuk menemukan persen. Di sini ada contoh, 38 berapa persen dari 40? Solusinya, pertama kita terjemahkan ke dalam proporsi persen. 38 merupakan jumlah, berapa persen merupakan persen, dan 40 merupakan basis. Ingat, format proporsi persen yaitu jumlah per basis sama dengan persen per 100. Di sini jumlahnya 38, basisnya 40, sama dengan persennya X per 100. Jadi proporsi persennya 38/40 sama dengan X per 100. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan perkalian silang. Jadi 38 dikali 100 sama dengan X dikali 40. 38 dikali 100 menjadi 3.800 sama dengan X dikali 40. Untuk menyisakan X di sisi kanan, kita dapat membagi kedua ruas dengan 40. Jadi 3.800/40 sama dengan X dikali 40/40. 40/40 ini merupakan bentuk 1, jadi X dikali 1 hasilnya X. 3.800 dibagi 40 hasilnya 95. Jadi X sama dengan 95. Dapat disimpulkan, 38 adalah 95% dari 40. 4. Selesaikan proporsi persen untuk menemukan basis. Di sini ada contoh, 6 adalah 75% dari angka berapa? Solusinya, pertama kita terjemahkan ke dalam proporsi persen. 6 adalah jumlah, 75% adalah persen, dan dari angka berapa merupakan basis. Ingat, format proporsi persen itu jumlah per basis sama dengan persen per 100. Jumlahnya 6 per basisnya belum diketahui, jadi kita bisa menggunakan variabel X sama dengan persennya 75/100. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menyederhanakan 75/100 dengan membagi keduanya dengan 25.
karena 25 merupakan KPK dari keduanya. 75 kita bagi dengan 25 sama dengan 3, dan 100 kita bagi dengan 25, hasilnya 4. Jadi, hasil sederhana dari 75/100 adalah 3/4. Kita dapat tuliskan 6/X sama dengan 3/4. Kita selesaikan dengan menggunakan perkalian silang. 6 dikali 4 sama dengan X dikali 3. 6 kali 4 hasilnya 24, sama dengan X dikali 3. Untuk menyisakan X di sisi kanan, kita dapat membagi kedua ruas dengan angka 3. Jadi, 24/3 sama dengan X dikali 3/3. Seperti biasa, 3/3 ini merupakan bentuk 1. Jadi, kita bisa gantikan dengan 1. X dikali 1X sama dengan 24/3 sama dengan 8. Jadi, 6 adalah 75% dari 8. 5. Membaca grafik lingkaran. Persen digunakan dengan diagram lingkaran sebagai cara menyajikan data untuk perbandingan. Pada gambar di bawah, seluruh lingkaran mewakili jumlah total listrik yang dihasilkan di Amerika Serikat pada tahun 2008. Potongan-potongan berbentuk pie pada grafik menunjukkan ukuran relatif sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Misalnya, kita melihat bahwa jumlah listrik terbesar 50% dihasilkan dari batu bara. Perhatikan bahwa jika kita menambahkan persentase dari semua kategori, ada 50% ditambah 3%, ditambah 7%, ditambah 18%, ditambah 20%, ditambah 2%, itu jumlahnya 100%. Jadi satu lingkaran penuh dalam diagram lingkaran, itu jumlahnya 100%. Aplikasi persen 1. Menghitung pajak penjualan, total biaya, dan tarif pajak. Tanda terima menunjukkan bahwa harga barang pembelian subtotal untuk barang-barang yang dibeli adalah 56,35. Pajak penjualan yang dikenai adalah 5%. Berikut langkah-langkah untuk menghitung pajak penjualan, total biaya, dan tarif pajak. Nah, untuk menghitung pajak penjualan itu dengan rumus subtotal dikali tarif pajak. Nah, kita lihat dari tabel yang di samping, diketahui bahwa subtotalnya adalah 56,35 dan tarif pajaknya 5% atau 0,05 dalam bentuk desimal. Jadi, untuk menghitung pajak penjualan yaitu 56,35 dikali 0,05 dengan hasil 2,82. Nah, untuk menghitung total biaya itu dengan rumus subtotal ditambah pajak penjualan, yaitu pajak penjualan itu pajak penjualan ya. Nah, subtotalnya kan kita ketahui itu 56,35 dan pajak penjualannya itu yang kita hitung awal itu 2,82. Jadi 56,35 ditambah 2,82 yaitu dengan hasil 59,17. Nah, yang C itu tarif pajak penjualan. Tarif pajak penjualan adalah persentase dari subtotal yang dikenal sebagai pajak yaitu 5%. Untuk yang kedua yaitu menghitung komisi dan tarif komisi. Nah, untuk menghitung komisi atau persentase perubahan, kita tuh memerlukan informasi tambahan seperti jumlah komisi, total penjualan, dan data awal serta akhir yang relevan. Misalnya yang kita miliki data berikut. Nah, kita tuh menghitung komisi ya. Jika seorang penjual menerima komisi berdasarkan persentase dari total penjualan, yaitu dengan rumus komisi sama dengan total penjualan dikali tarif komisi. Nah, misalkan jika total penjualannya adalah 1000 dan tarif komisinya adalah 10%, maka 1000 dikali 100% atau kita gunakan desimalnya 0,10. Jadi 1000 dikali 0,10 adalah 100. Nah, yang ketiga itu menghitung persentase kenaikan dan penurunan. Jadi untuk menghitung persentase perubahan dari jumlah awal ke jumlah akhir, gunakan rumus perubahan persentase sama dengan jumlah akhir dikurangi jumlah awal dibagi jumlah akhir dikali 100. Nah, jika jumlah awalnya adalah 50 dan jumlah akhirnya adalah 75, maka
75 dikurangi 50 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 25 per 50 dikali 100, yaitu dengan hasil 50%. Nah, jadi persentase kenaikannya adalah 50%. Dengan rumus ini kita menghitung berapa besar kenaikan relatif terhadap jumlah awal dan hasilnya adalah 50%, karena 75 lebih besar 50 sebesar setengah dari nilai awal, yaitu 50. Nah, yang keempat itu menghitung diskon, harga jual, dan tarif diskon. Nah, A itu menghitung jumlah diskon. Jumlah diskon dihitung dengan rumus harga awal dikali tarif diskon. Semisal jika harga awalnya adalah 200 dan tarif diskonnya adalah 15%, maka jika dimasukkan dengan rumus yaitu 200 dikali 15% atau 200 dikali 0,15 sama dengan 30. Nah, yang B itu menghitung harga jual setelah diskon. Nah, menghitung harga jual itu dengan rumus harga awal dikurangi diskon. Nah, kita ketahui harga awalnya adalah 200 dan diskonnya adalah 30. Nah, jadi harga jual setelah diskonnya adalah 170. Nah, yang C itu tarif diskon. Tarif diskon dinyatakan dalam persentase, yaitu 15% seperti yang kita ketahui. Estimasi dengan persen. Estimasi dapat digunakan untuk menemukan perkiraan ketika jawaban yang tepat tidak diperlukan. Misalnya, ketika makan di restoran akan sangat membantu jika dapat memperkirakan jumlah uang yang harus dibayarkan. Ketika berbelanja, kemampuan untuk memperkirakan diskon atau harga jual suatu barang atau tip juga berguna. Pertama, perkirakan jawaban untuk soal persentase yang melibatkan 1% dan 10%. Ada cara mudah untuk mencari 1% dari sebuah angka tanpa perlu perhitungan. Pertama, ingat kembali bahwa 1% sama dengan 0,01. Jadi untuk mencari 1% dari sebuah angka, kita kalikan dengan 0,1. Dan cara cepat untuk mengalihkan angka tersebut dengan 0,01 adalah dengan memindahkan koma desimalnya 2 tempat ke kiri. Contohnya, berapa 1% dari 423,17? Untuk menemukan perkiraan, kita akan memindahkan titik desimal sebanyak 2 tempat ke kiri. Kita memindahkan titik desimal 2 tempat ke kiri karena 1% dari suatu angka berarti 0,01 kali angka tersebut. Seperti dalam gambar, 1% dari 423,1 sama dengan 4,231. Untuk memperkirakan 1% dari 423 itu, kita bulatkan awal terlebih dahulu. Dari 423,1 menjadi 400 dan temukan 1% dari 400. Kita dapat pindahkan titik desimal dari 400 ke 2 tempat ke kiri. Kita mendapatkan 4. Maka 1% dari 423,1 itu estimasinya 4. 2. Perkirakan jawaban untuk soal persentase yang melibatkan 50%, 25%. Untuk mencari 50% dari sebuah angka berarti mencari 50% dari angka tersebut. Dan untuk mencari 50% dari sebuah angka, kita tinggal membaginya dengan 2. Contoh, hitunglah berapa 50% dari 2.595.603. Strateginya kita membagi 2.595.603 dengan 2. Kenapa 2? Karena 50% itu setengahnya dari 100%, sehingga kita bagi dengan 2. Solusi untuk memperkirakan 50% dari 2.595.603, kita akan menemukan 50% dari 2.500.000, tapi kita bulatkan 2.595.603 itu menjadi 2.600.000 karena angka tersebut dekat dengan 2.595.603. Seperti dalam gambar, 50% dari 2.600.000
sama dengan 2.600.000 dibagi 2. Hasilnya 1.300.000. Maka 50% dari 2.595.603 itu estimasinya 1.300.000. Untuk menemukan 20% dari suatu angka, bagilah angka tersebut dengan 4, karena 25% adalah seperempat dari 100%. Contoh, berapa 25% dari 43,02? Strategi kita akan membagi perkiraan 43,02 dengan 4. Penyelesaian untuk memperkirakan 25% dari 43,02, kita akan mencari 25% dari 44. Kita menggunakan 44 sebagai perkiraan karena mendekati 43,02 dan karena habis dibagi 4, maka 25 dari 44 yaitu 44 dibagi 4, hasilnya 11. Jadi 25% dari 43,02 diperkirakan 11. 3. Perkirakan jawaban untuk soal persentase yang melibatkan 200%. Karena 100% dari suatu bilangan adalah bilangan itu sendiri, maka 200% dari suatu bilangan akan menjadi 2 kali bilangan tersebut. Kita dapat memperluas aturan ini untuk menemukan kelipatan 100% dari suatu bilangan dengan cepat. Untuk mencari 200% suatu angka, kalikan angka tersebut dengan 2. Pendekatan serupa dapat digunakan untuk mencari 300%, 400%, dan seterusnya. Contoh, perkirakan jawaban. Berapa 200% dari 5,6733? Strateginya, kita akan mengalihkan perkiraan 5,673 dengan 2. Untuk menemukan 200% dari suatu bilangan, kalikan angka tersebut dengan 2. Solusinya, untuk memperkirakan 200% dari 5,673 akan ditemukan 200% dari 6. Kita gunakan 6 sebagai perkiraan karena mendekati 5,673 dan memudahkan perkalian dengan 2. Seperti pada gambar, 200% dari 6 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan hasilnya 12. Maka 200% dari 5,673 estimasinya 12. 4. Gunakan estimasi untuk memecahkan masalah aplikasi persentase. Pada contoh-contoh sebelumnya, di bagian ini kita diberikan persentase. Kita mendekati basisnya dan kemudian kita memperkirakan jumlahnya. Kadang-kadang kita juga harus memperkirakan persentasenya. Contoh, pendidikan musik dari 350 anak yang menghadiri sekolah musik. Sekolah dasar 24% dari mereka terdaftar dalam program musik instrumental. Perkiraan jumlah anak yang mengambil musik instrumental. Strategi kita, gunakan aturan 25% dari sebuah angka. Solusi, 24% dari 350 anak di sekolah mengambil musik instrumental. Untuk memperkirakan 24% dari 350, kita akan temukan 25% dari 360. Kita gunakan 350 sebagai perkiraan karena mendekati 350 dan dapat dibagi 4. Sehingga pada gambar, 25% dari 360 sama dengan 360 dibagi 4, hasilnya 90. Maka 24% dari 350 estimasinya 90. Bunga. Ketika uang dipinjam, pemberi pinjaman mengharapkan untuk dibayar kembali sejumlah pinjaman ditambah biaya tambahan untuk penggunaan uang tersebut. Biaya tambahan tersebut disebut bunga. Ketika uang disimpan di bank, deposan dibayar untuk penggunaan uang tersebut. Uang yang disimpan tersebut juga disebut bunga. Secara umum, bunga adalah uang yang dibayarkan untuk penggunaan uang. Prinsipal adalah jumlah uang yang diinvestasikan, disetorkan, dipinjamkan, atau dipinjam. Penilai bunga persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah bunga yang harus dibayarkan. Tingkat bunga diasumsikan per tahun atau bunga tahunan.
Besarnya bunga yang dibayarkan tergantung pada pokok, suku bunga, dan jangka waktu. Itulah sebabnya ketiga hal tersebut biasanya disebutkan dalam iklan rekening bank, investasi, dan pinjaman. 1. Hitung bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang diperoleh hanya dari pokok awal. Bunga ini ditemukan menggunakan rumus berikut. Bunga sederhana adalah I sama dengan P kali R kali T. Keterangan, I adalah bunga, P adalah pokok atau jumlah awal, R adalah tingkat bunga dalam bentuk desimal, T adalah waktu dalam tahun, N adalah jumlah periode penggabungan per tahun. Contoh, jika $3.000 diinvestasikan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 5%, berapa bunga sederhana yang diperoleh? Strateginya, identifikasi pokok, suku bunga, dan waktu investasi. Lalu, kita dapat menggunakan rumus untuk menemukan jumlah bunga sederhana yang tidak diketahui. Penyelesaian pokok pinjamannya adalah $3.000, tingkat bunganya 5%, dan jangka waktunya 1 tahun. P sama dengan $3.000, R sama dengan 5%. Kemudian kita desimalkan menjadi 0,05. T sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus. I sama dengan P kali R kali T. I sama dengan $3.000 dikali 0,05 dikali 1. Sehingga $3.000 dikali 0,05 menghasilkan $150. Kita juga dapat menuliskannya dalam bentuk tabel. Jumlah pokoknya $3.000. Kemudian rate-nya 5%, waktunya 1 tahun, dan bunganya $150. Menemukan jumlah total. Jumlah total dalam rekening investasi atau jumlah total yang harus dibayarkan kembali pada suatu obligasi adalah sama dengan pokok dan bunga. Jumlah total rumusnya yaitu jumlah pokok ditambah bunga. Sama dengan jumlah pokoknya itu 3.000 tambah 150. Sama dengan, jadi jumlah totalnya itu $3.150. 2. Hitung bunga majmuk. Rumusnya A sama dengan P kali dalam kurung 1 ditambah R per N, pangkat N kali T. A adalah jumlah akhir setelah bunga majmuk. P adalah pokok awal atau modal awal atau investasi awal. R adalah tingkat bunga tahunan dalam bentuk desimal. N adalah frekuensi perhitungan bunga dalam setahun. Misalnya, jika dihitung setiap bulan, maka N sama dengan 12. T adalah jangka waktu investasi dalam tahun. Contoh, seorang investor mendepositokan $50.000 dalam rekening jangka panjang dengan bunga 6,8% yang dimajmukan setiap hari. Berapa banyak uang yang dapat ia tarik dalam 7 tahun jika pokoknya tetap di bank? Strateginya, gunakan rumus bunga majmuk untuk menemukan jumlah total dalam rekening setelah 7 tahun, kemudian mengurangi pokok awal dari hasil tersebut. Karena saat investor menarik uang, ia tidak ingin menyentuh pokok awal $50.000 di akunnya. Solusi, diperacikan setiap hari, berarti peracikan akan dilakukan 365 kali dalam setahun selama 7 tahun. P sama dengan $50.000, R sama dengan 6,8%, desimalkan 0,068, T sama dengan 7, N sama dengan 365. Kemudian masukkan ke dalam rumus. A sama dengan 50.000 dalam kurung 1 ditambah 0,068 dibagi 365, pangkat 365 kali 7. Pertama kita kalikan dulu pangkatnya. 365 dikali 7 sama dengan 2.555. Setelah itu bagi 0,068 dibagi 365, hasilnya
0,00011863. Kemudian hasil tersebut ditambah 1 menjadi 1,00011863. Setelah itu pangkatkan dengan tadi 1,00011863 pangkat 2555. Hasilnya sekitar 1,6095 sekian. Kemudian dikali 50.000, hasilnya 80.477,58 sekian. Maka rekening tersebut akan berisi 80.477,58 dolar pada akhir 7 tahun. Untuk mengetahui berapa banyak uang yang dapat ditarik oleh trade tersebut, kita harus mengurangi pokok awal sebesar 50.000 dolar dari jumlah total dalam rekening tersebut. Maka 80.477,58 dikurangi 50.000 sama dengan 30.477,58. Sehingga investor itu dapat menarik 30.477,58 dolar tanpa harus menyentuh pokok awal 50.000 dolar.